Baik, untuk selanjutnya seperti yang sudah disampaikan untuk muzakarah kali ini, sebelum nanti ditanggapi ataupun juga memberikan komentar dan lain sebagainya, mohon izin untuk menyampaikan materi sebagaimana yang diminta untuk menyampaikan materi dari Kitab Tafsir Al-Kabir karya Imam Fahrul Razi. Dan alhamdulillah Pak Kiai, kami juga bertahniah ya, tasyakur bin nikmah, baru nemai aya fresh graduate alumni di pesantren Benda yang melanjutkan S1 di sastra Arab Unpad, kemudian S2 Akidah dan Pemikiran Islam di Universitas Darussalam Gontor. Untuk itu, untuk membacakan tafsir Al-Kabir ini kepada Al-Ustadz Cep Gilan, disilakan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Kyai Haji A.T. Musodik sebagai Ketua MUI Kota Tasikmalaya, juga yang kami hormati para ketua dan para pimpinan ormas, para hadirin, para tamu undangan yang sudah menghadiri acara ini. Izinkanlah saya di sini sebagai yang diamanahi untuk membaca tafsir Al-Kabir atau yang juga dikenal tafsir Mafatihul Ghaib. Baik, saya kira tidak berpanjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa makaru wa makarullahu wallahu khairul makirin. Kemudian Allah berfirman, dan mereka orang-orang kafir berbuat makar, dan Allah pun berbuat makar, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar. Wa fihi masail. Dalam ayat ini terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, yang pertama, aslul makari fil lughati as-sa'yu bil fasadi fi khufyatin wa mudajatin. Asal makar secara bahasa itu adalah usaha untuk merusak dengan tersembunyi dan juga dengan tipu daya. Qala Az-Zujaju, Az-Zujaj berkata, yuqalu makarul lail, ada ungkapan tipu daya malam. Wa amkaro idza azlama, amkaro itu manakala azlama, menutupi atau memberikan tipu daya atau menghalangi. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir berbuat makar kepadamu. Wa qala, dan Allah berfirman, wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun, dan engkau tidak berada di sisi mereka ketika mereka bersepakat terhadap urusan mereka padahal mereka berbuat makar. Wakila, ada juga yang mengatakan asluhu min ijtima'il amri, asalnya dari lengkapnya urusan, wa ihkamihi, dan kuatnya urusan, kuatnya sesuatu. Wa minhu, di antara contohnya, imro'atun mamkuroh, wanita mamkuroh, ai mujtama'atul khuluqi, yang dimaksud adalah
lengkapnya atau bagusnya akhlak, wa ihkamur ra'i, dan kuatnya pikiran. Yuqalu lahu, ada juga ungkapan al-ijma, yaitu ijma, wal jam'u, ataupun kumpulan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, dan bulatkanlah keputusan kalian terhadap urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian. Falamma kanal makaru ra'yan muhkaman qawiyan, manakala makar itu adalah pemikiran yang kuat, yang tegas, masunan an jihatin naqsi wal futuri, yang terhalang, terhindar dari kelemahan-kelemahan, la jaroma summiya makaron, maka tidak ada salahnya disebutkan makar. Al-mas'alatul ula, masalah yang kedua. Al-mas'alatus saniyah, amma makaruhum bi Isa alaihi salamu fahuwa annahum hammu biqatlihi. Adapun makar mereka orang-orang kafir terhadap Nabi Isa alaihi salam adalah bahwa mereka itu memiliki keinginan untuk membunuh Nabi Isa. Wa amma makarullahi ta'ala bihim, adapun makar Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir, fafihi wujuhun, ada beberapa aspek makna. Al-awwalu, yang pertama, makarullahi ta'ala bihim huwa annahu rafa'a Isa alaihi salamu ila samai. Yang pertama adalah makar Allah kepada mereka, yaitu bahwa Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Wadhalika anna Yahuda malakul Yahudi, dan itu bahwa Yahuda, raja Yahudi, aroda qatla Isa alaihi salam, dia ingin membunuh Nabi Isa. Wa kana Jibrilu alaihi salamu la yufariquhu sa'atan. Pada waktu itu malaikat Jibril tidak berpisah atau tidak menghindar atau tidak meninggalkan Nabi Isa sesaat pun. Wa huwa ma'na qawlihi, itulah makna firman Allah, wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami teguhkan Nabi Isa dengan Roh Al-Qudus. Falamma aradu dzalika amarahu Jibrilu alaihi salamu an yadkhula baitan fihi rauzanah. Maka manakala orang-orang kafir itu ingin membunuh Nabi Isa, malaikat Jibril memerintahkan Nabi Isa untuk masuk kepada sebuah rumah yang ada lubang di temboknya. Falamma dakhalul baita, manakala orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu masuk ke rumah, akhrajahu Jibrilu alaihi salamu min tilkar rauzanati, maka malaikat Jibril mengeluarkan Nabi Isa dari lubang itu. Wa kana qad alqa shibhahu ala ghairihi, pada waktu itu malaikat Jibril atau Allah subhanahu wa ta'ala sudah melemparkan serupaan wajah Nabi Isa kepada yang lainnya. Fa ukhidha wa suliba fatafarraqal hadiruna salasata firaqin, maka orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa itu dihukum dan disalib. Kemudian orang-orang pada waktu itu terbagi menjadi 3 kelompok. Firqatun qalat, sebagian kelompok mengatakan kana Allahu fina fadahaba, dulu Allah bersama kami lalu Allah pergi. Wa ukhra qalat kana ibnullah, dan sebagian kelompok yang lain mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Wal ukhra qalat, yang lainnya mengatakan kana abdullahi wa rasuluhu fa akramahu bi an rafa'ahu ila samai, Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya, maka Allah memuliakan Nabi Isa dengan cara diangkat ke langit. Wa sara likulli firqatin jam'un, jadilah bagi setiap kelompok itu ada kumpulan-kumpulan. Fa zaharatil kafiratani 'alal firqatil mu'minati, maka nampaklah 2 kelompok yang kafir atas 1 kelompok yang mukminah. Ila an ba'athallahu ta'ala Muhammadan, 3 kelompok itu terus menerus ada sampai Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Wa fil jumlati, secara keseluruhan, fal muradu min makarillahi bihim an rafa'ahu ila samai wa ma makkannahum min isoli syarri ilaihi. Secara keseluruhan yang dimaksud dari makar Allah kepada orang-orang kafir itu bahwa Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan Allah menyampaikan, memberikan kepada orang-orang kafir yaitu keburukan. Kemudian al-mas'alatus salisah,
Al-makaru ibaratun anil ihtiyali fi isoli syarri. Makar adalah ungkapan yang menunjukkan tipu daya untuk melancarkan keburukan. Wal ihtiyalu 'alallahi ta'ala muhalun. Sedangkan tipu daya terhadap sifat Allah itu adalah mustahil. Fasara lafdul makari fi haqqihi minal mutasyabihati. Maka lafad makar itu pada hakikatnya merupakan lafad-lafad yang mutasyabihat, yang mengandung banyak makna. Wa dzakaru fi ta'wilihi wujuhan, dan para ahli takwil menyebutkan beberapa makna. Ahaduha, yang pertama, annahu ta'ala sama jaza'al makari bil makari, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menamai balasan makar dengan makar. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, maka balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal. Wa samma jaza'al mukhada'ati bil mukhada'ati, dan Allah juga menyebut balasan orang yang menipu dengan mukhada'ah juga. Wa jaza'al istihza bil istihza, dan juga balasan yang mempermainkan dengan mempermainkan, istihza. Wasani, kemudian takwil yang kedua adalah anna mu'amalatallahi ma'ahum kanat syabihatan bil makari, bahwa perlakuan Allah terhadap mereka kanat syabihatan bil makari, yaitu diserupakan dengan makar. Fasamma bidzalika, maka dinamailah, maka Allah menamailah makar. Annaha asalisu, takwil yang ketiga, annaha dal lafdhu laisa minal mutasyabihat, lafaz ini bukan termasuk lafaz mutasyabihat, li'annahu ibaratun anit tadbiril muhkamil kamili, karena itu adalah ungkapan untuk pengaturan yang tegas dan yang sempurna, yang sempurna, yang baik. Summa ikhtassa fil urfi bit tadbiri fi isali syar'i ilal ghairi, kemudian dikhususkan secara uruf, secara kebiasaan untuk pengaturan di dalam menyampaikan kejelekan kepada yang lain. Barangkali itu yang disampaikan atau pembacaan tafsir Al-Kabir karya Imam Fakhrul Razi. Untuk ayat ke-55-nya di skip dulu ya, karena waktu, dan kita juga tentu mengharapkan komentar ataupun juga pembahasan dari yang lain. Yang pertama, Ustadz Agus atau Pak Kiai dulu? Pak Kiai dulu. Ustadz Agus dulu. Ustadz Agus dulu. Banget terakhir. Terakhir ya, terima kasih atas waktunya. Barusan sudah diterangkan sekilas bagaimana makarnya orang-orang Bani Israel terhadap Nabi Isa alaihissalam. Dan ini kalau dilihat dari munasabatul ayat, keterkaitan ayat ini, sebetulnya bahasan dimulai dari ayat ke-52. Falamma ahsa Isa minhumul kufru. Nah itu. Jadi sebetulnya makar ini adalah tahapan-tahapan yang kedua sebetulnya. Tapi ini kalau dilihat dari segi tartib ayat, ini tartib ayat, makaru itu poin kedua. Yang ketiganya nanti rofi'uka mutawafika rofi'uka. Nah, yang pertama di sini kalau dilihat ayat ini dengan sekarang mungkin ada persamaannya, nanti kesamaannya kita bandingkan. Yang pertama di sini ketika Isa alaihissalam merasa bahwa dari mereka itu sudah timbul kekufuran. Nah, ternyata kufur di sini, ahasa di sini adalah termasuk ke dalam isti'arah. Innahu ya'lamu wa yubtinu. Semuanya Isa itu jernih pikirannya dan dia sangat paham bahwa umatnya itu mulai al-kufro, kekufuran di sini. Nah, yang dimaksud kekufuran di sini, ini bukan kekufuran yang sembarangan ya.
al-istimror ala dolal. Itu tafsir lain ada yang disebutkan adalah mereka itu terus-terusan dalam kelelahan. Dan yang kedua adalah bahwa Nabi Isa itu sudah tidak bisa mengharapkan, sudah bisa tidak berpendung lagi ini kekufuran dari mereka. Nah, maka sebagai langkah awal sebelum terjadi mamakar, ternyata tafsir lain ini adalah Nabi Isa alaihissalam waktu itu baru menyeru man ansori ilallah. Dia sudah merasa bahwa akan terjadi makar. Itu pertama kali adalah mengumpulkan siapakah yang akan menolong kepada agama Allah ini. Seperti halnya Rasulullah SAW waktu itu ketika Rasulullah dakwah Rasul itu sudah mentok di Makkah, maka waktu itu Rasulullah SAW man rojulun yu'awwiyani hatta uballigho kalam rabbi gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad di Mekah juga sudah mentok sama tadi istimroru ala dolalah, maka waktu itu Nabi Muhammad juga menyatakan siapa orang-orang yang akan melindungiku untuk melanjutkan kalami Robbi, ucapan Tuhanku ini. Faina Quraisyan qad mana'uni an ubaligho kalami Robbi. Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu sudah pada menghalangi kepada berlangsungnya dakwah ini. Fawajal ansor, maka waktu itu tampillah orang-orang Ansor, pauhu wa nasruhu wa hajaru ilaihim, lalu dia melindungi dan berhijrah ke Madinah. Nah itu, jadi ada kesamaan antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam. Nah kalau di sini kalimatnya man ansori ilallah qolal hawariyuna, di sini ada hawariyun, ya. Nah hawariyun. Nah yang kedua adalah kalau Nabi Muhammad itu ansor, ansori ilallah, ada orang-orang ansor. Nah yang kedua yang disebut dengan ansor di sini atau hawariyun ada kesamaan al hawariyuna awil ansor nahnu ansoruddinallahi wa junudihil mukhlisina muaddina dakwataka. Kami adalah penolong-penolong agama Allah yang siap dengan ikhlas dan tulus siap melanjutkan dakwah-dakwah Nabi atau dakwah-dakwah Rasulullah SAW. Nah di sini juga kalau dikategorikan mentoknya kita sekarang misalnya dakwah ini semakin dipersulit, apa dipersulit. Nah maka untuk tahap pertama kita harus dulu sekarang membentuk dulu siapa hawariyin yang siap berjuang menegakkan aturan Allah, menegakkan kalamullah dalam rangka meneruskan dakwah risalah para anbiya. Nah baru di sana timbullah makar. Nah di sini ya, kalau dilihat dari tafsir lain ternyata makar di sini ada hubungannya dengan yang pertama itu makarnya. Nah ini makarnya itu adalah yang pertama. Fawasuila maliki dalikal zaman, mengisukan kepada penguasa waktu itu. Wakana kafiron. Nah itu kepada penguasa itu disebutkan bahwa dia orang kafir. Annahuna rojulan yudilunas. Di sana kata mereka ada orang yang ingin menyesatkan manusia. Wayasuduna dan dia menghalangi kepada bukan taatil mulki yang akan menghalangi bisa taatnya kepada kepemimpinan. Ini kata mereka makarnya itu seperti itu. Jadi makarnya itu ngaisukeun ka raja bahwa di sana ada seseorang yang membuat satu komunitas yang akan membangkang kepada perintah-perintah raja. Penguasa terancam waktu itu, dan yufsidur ayat akan merusak kepemimpinan. Nah itu ya makar-makar waktu itu. Yufariku bainal abi wa ibnihi, dan akan memisahkan antara bapak dan anak. Maksudnya akan memisahkan generasi-generasi yang ini dan juga akan memisahkan kepada orang-orang yang patuh ke sana. Jadi yang patuh ke raja itu dengan makar dia itu mereka itu akan memisahkan ketaatan kepada raja waktu itu. Nah maka
dengan adanya makar seperti itu, baru yang disebut dengan Ansori ini sudah terbentuk, makarnya sudah ada. Maka di sini ada tahap ketiganya adalah baru Allah Subhanahu wa taala waktu itu mutawafika robiuka mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru yaumal qiyamah. Nah, ini sebetulnya kalau dilihat itu ada beberapa poinnya di sini. Yang pertama, poin itu ketika merasa kita sudah terancam dakwah, kita sudah sangat dipersempit dakwah itu, apa langkah kita selanjutnya? Nah, ini perlunya ada ansorilah. Jadi kita sekarang bentuk komunitas. Siapa yang ingin memperjuangkan Islam, siapa yang ingin amar ma'ruf, siapa yang ingin nahi munkar, dalam rangka kita melihat sekarang seperti ini keadaannya. Nah, yang kedua, kalau sudah terjadi makar, maka itu Allah Subhanahu wa taala akan memikir makarnya. Sebab yang kita rencanakan, yang kita tidak ketahui, mereka itu sangat paham dan sangat hebat. Sehingga di surat An-Nisa itu ada tafsir di sana tentang kedatangan Rasulullah oleh orang-orang munafikin dan orang-orang Yahudi, bahwa datang ke Rasulullah untuk mengadukan masalah. Kata Rasulullah, saya akan menghukumi dengan lahiriah yang saya terima. Adapun batiniah itu Allah yang maha tahu. Nanti Allah SWT akan diungkapkan bagaimana makar-makar mereka itu diungkapkan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Sehingga kalau dibandingkan sekarang, Allah yang akan mengungkapkan seperti itu. Sehingga banyak di medsos sekarang ya, oh itulah Allah telah membukakan, dan selama ini kita tidak mengetahui bahwa rencana-rencana mereka itu sampai sejauh itu. Tapi ternyata wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Itulah komentar saya. Ya, terima kasih Ustadz Agus. Telah hadir juga dari Ormas PUI. Sami Ustadz Agus namina. Ustadz namihan, mangga Ustaz. Oh, pada ente saya nambahan. Untuk selanjutnya Ustadz Irfan Firman, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Kapunten anu kasuhun kalangkungan Pak Ajengan. Ya mau untuk meramaikan aja dah daripada sepi. Begini, ada pandangan lain tentang masalah Nabi Isa alaihissalam, ya, yang memang tidak dimuat dari kitab-kitab tafsir Turosi. Saya baca kitab-kitab tafsir Turosi yang dulu itu hampir semua sama. Hampir semua, tapi bukan berarti semua. Hampir semua sama pengertian subiha, pengertian kotalu, pengertian solabu. Karena memang yang namanya tafsir itu adalah ilmu yang bisa transformasi atau ilmu yang bisa beralih dari satu generasi kepada generasi yang lainnya. Saya baca di Jalalain juga sama. Jalalain mengutip ke tafsir lain yang pendahulunya, kemudian juga sama begitu. Nah, ada beberapa pandangan lain. Namun sebelum saya menyampaikan pandangan ini, saya bertanya dulu kepada semua hadirin dan hadirat asatidah semua, apakah Nabi Isa alaihissalam itu disalib atau tidak disalib? Tidak disalib. Oke, Nabi Isa itu disalib atau tidak disalib? Semuanya sepakat tidak disalib. Kemudian apakah Nabi Isa itu dibunuh atau tidak dibunuh? Tidak dibunuh. Baik, yang saya garis bawahi di sini pertama adalah kronologi, bahwa orang Yahudi dengan keberadaan Nabi Isa alaihissalam yang membawa misi ilahi atau pencerahan bagi umat ketika itu menjadi penghalang atau menjadi kendala atau menjadi masalah bagi orang Yahudi yang rasis itu. Karena Yahudi sejak dulu rasis, ya, menjadi kendala, menjadi penghalang
menjadi beban dan juga menjadi pengganggu dengan keberadaan Nabi Isa yang membawa risalah untuk memberikan pencerahan kepada umat ketika itu, khususnya Bani Israel. Nah, kemudian Yahudi itu tadi disebut berbuat makar. Yahudi itu bekerja sama dengan penguasa ketika itu, dan penguasa ketika itu adalah Romawi. Nah, kerjasama dengan penguasa itu adalah untuk membungkam dakwahnya Nabi Isa alaihi salam, ya. Nah, kemudian ujung-ujungnya Nabi Isa alaihi salam itu direncanakan untuk dibunuh oleh Yahudi yang bekerja sama dengan kerajaan Romawi pada waktu itu. Nah, kemudian makar yang kedua dari kronologi, bahwa orang Yahudi itu ingin memberikan kepercayaan kepada umatnya bahwa kehadiran Nabi Isa yang mengaku nabi dan mengaku rasul atau memberikan pencerahan itu palsu. Dan untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu adalah palsu, maka Nabi Isa harus dibunuh. Nabi Isa harus dibunuh karena berdasarkan Taurat yang mereka yakini bahwa kepalsuan Nabi itu adalah tercantum dalam ayat 8 pasal 20, ya, bahwa Nabi palsu itu adalah terbunuh menurut keyakinan mereka. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, ujung daripada makar ini adalah dibunuhnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian nanti setelah itu diyakinkan kepada umat Yahudi, tuh, masa Nabi terbunuh? Kan itu bertentangan dengan pasal 20 ayat 8 dalam Taurat. Nah, kemudian berencanalah Yahudi dengan kerajaan Romawi untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian Nabi Isa alaihi salam itu berhasil ditangkap. Nabi Isa alaihi salam itu berhasil ditangkap. Nah, kemudian Nabi Isa alaihi salam itu dipalang, disalib. Makanya saya katakan tadi, Nabi Isa itu disalib atau tidak. Nah, ini pandangan lain ya, ini pandangan lain. Mohon maaf, ini kan tafsir, pandangan lain, bukan pandangan saya. Nabi Isa itu sempat dipalang. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam waktu itu hari Jumat, kemudian malam Sabtu. Sedangkan hari Jumat dan malam Sabtu itu adalah malam keramat bagi Bani Israel, bagi Yahudi, malam suci bagi Yahudi, yang tidak boleh mengadakan aktivitas-aktivitas yang bersifat kriminal atau yang bersifat hukum, eksekusi atau kriminal atau apa saja, ya, termasuk diantaranya adalah hukum salib. Ya, kalau hukum salib itu malam Jumat, malam Sabtu, maka itu harus dilepas. Nah, ini satu pandangan, mohon maaf. Ketika Nabi Isa alaihissalam itu disalib, ya, Nabi Isa alaihissalam itu disalib, kemudian subihalahum. Nah, ini yang perlu saya pertanyakan. Subiha itu adalah disamarkannya itu adalah Nabi Isa-nya, atau disamarkannya itu adalah Yahudinya? Seperti itu. Kalau Nabi Isa-nya yang disamarkan, ya, menurut kaidah bahasa itu bagaimana? Kalau si Yahudinya itu yang disamarkan, dan juga menurut kaidah bahasanya bagaimana? Cuma saya baca dalam I'rabul Quran, yang disamarkan itu adalah orang Yahudinya memandang terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu disamarkan. Taruhlah pandangan yang pertama, Nabi Isa alaihissalam disamarkan, bahwa penyamaran atau yang dimaksud disamarkan di sini adalah pandangan orang-orang Yahudi meyakini bahwa Nabi Isa itu sudah mati, sudah wafat. Padahal Nabi Isa itu belum wafat. Padahal Nabi Isa itu belum wafat ketika itu. Nah, kemudian masuk ke malam Sabtu, maka sudah tidak ada lagi menurut keyakinan hukuman
Maka si salib itu diturunkan dengan Nabi Isa, kemudian diserahkan kepada murid Nabi Isa yang termasuk dokter yang dua. Pertama adalah namanya Yusuf Karameta, punten sanes Ustaz Yusuf. Kemudian yang kedua adalah namanya Metodenos. Itu seorang dokter ahli, murid setia kepada Nabi Isa. Diserahkan kepada Nabi Isa alaihissalam kepada dokter tadi. Nih, sudah jadi mayat. Silakan oleh kamu mau diapain aja, karena ini sudah jadi mayat. Tidak pantas malam Sabtu harus disalib, karena ini bertentangan dengan keyakinan ini. Nah, yang dimaksud subbihalahum, disamarkan itu adalah mereka disamarkan anggapannya. Anggapannya disamarkan, anggapan mereka Nabi Isa itu wafat, padahal tidak mati. Anggapan mereka Nabi Isa itu disalib, sehingga salib itu dengan penyaliban itu wafat, padahal tidak wafat. Nah, yang dimaksud subbiha di situ adalah penyamaran keyakinan mereka terhadap Nabi Isa, yang dianggap Nabi Isa itu mati, padahal Nabi Isa itu tidak wafat. Nah, permasalahan begini, orang yang disalib ketika itu berarti itu mati, seperti hanya hukuman sekarang. Hukuman sekarang 304 kan, oh berarti itu hukuman mati. Cara mematikannya itu adalah apakah itu ditembak, atau itu digantung, atau itu dipancung, atau itu disetrum, dan lain-lain. Nah, ketika zaman itu yang namanya hukuman mati itu adalah disalib. Jadi kalau orang mengatakan si A disalib, udah berarti mati itu, karena itu adalah hukuman mati. Nah, subbihalahum di situ adalah keyakinan mereka terhadap Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah mati karena disalib, itu disamarkan padahal tidak mati. Nah, berarti ikhwatul iman, di sini pengertian sholabuhu di situ itu adalah pengertian dihukum mati dengan cara disalib. Nah, kemudian yang kedua, sebagai perbandingan dalam istilah salib, Nabi alaihissalam pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW menyatakan kelak di akhir zaman bahwa Nabi Isa itu akan turun. Kelak di akhir zaman bahwa Nabi Isa itu akan turun. Kemudian membawa misi turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, diantaranya adalah misinya mematahkan salib. Kira-kira ikhwatul iman, para asatid semua, yang dimaksud mematahkan salib itu apakah salib-salib yang ada itu dipatahkan? Menurut saya tidak. Berapa ribu miliar salib yang harus dipatahkan oleh Nabi Isa? Bukan. Tetapi Nabi Isa datangnya itu adalah mengklarifikasi bahwa dirinya itu tidak mati disalib. Tidak mati disalib. Tapi mohon maaf, tadi juga saya mengatakan bahwa kalau kita baca tafsir-tafsir yang standar yang dulu-dulu dari Tobari, kemudian tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir apalagi Jalalain, semuanya subbihalahum itu adalah ada seseorang yang disamarkan oleh Allah mirip wajahnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, perlu digarisbawahi juga di sini, wallahu khairul makirin. Allah itu ya sebaik-baiknya makar baginya. Artinya tadi dikatakan, saya baca dari tafsir Fahrul Razi bahwa mustahil Allah itu makir, ya kan tadi ya, kalau nggak salah mustahil Allah itu, salah satu di antara poinnya mustahil Allah itu membuat makar kepada seseorang, ya, karena sifat Allah Rahman Rahim dan seterusnya. Nah, wallahu khairul makirin yang dimaksud di sini itu adalah bukan berarti Allah itu mengambil seseorang lalu disamarkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa wajahnya, ya, tidak seperti itu. Lalu kalau misalkan Allah menyamarkan seseorang kepada Nabi Isa alaihissalam seolah-olah dia itu Nabi Isa, siapa yang disamarkan itu? Bagaimana akhirnya?
Padahal dalam konteks ayat tersebut itu subiha itu adalah Nabi Isa, kemudian Yahudi, keduanya tidak melibatkan yang lain. Apakah orang Romawi atau siapa? Nah, ini pandangan lain tentang masalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian bagaimana proses wafatnya. Nah, berakhir Nabi Isa setelah itu dianggap mati tetapi tidak mati. Kemudian Nabi Isa itu diobati ketika itu oleh dua dokter yang tadi. Nah, setelah itu Nabi Isa itu diamankan di dataran tinggi yang namanya anu disebutkan di situ. Nah, kemudian yang dimaksud ini mutawaffika itu, mohon maaf, ini isim fi'il bermana fa'il, bermana fi'il. Jadi fa'il bermana fi'il. Itu ini mutawaffika itu pertama adalah fa'ilnya Allah. Ya, kemudian maf'ulnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan ini mengandung makna bukan diwafatkan itu ketika itu, tapi aku akan mewafatkan pada kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti wafatnya orang-orang. Namun yang diwafatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa alaihissalam itu terhormat. Tidak diwafatkan seperti terbunuh dengan hina, disalib, atau terbunuh dengan dianiaya dan sebagainya. Jadi ini mutawaffika itu aku akan matikan pada saatnya. Nabi Isa alaihissalam seperti halnya makhluk-makhluk yang lainnya atau manusia atau nabi-nabi yang lainnya, ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saatnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi makanya warufi'uka itu adalah bukan diangkat secara jasad katanya, tapi diangkat derajatnya, kan itu ditafsirnya seperti itu, derajatnya. Nah, barangkali ini adalah pandangan lain tentang Nabi Isa. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh atau tidak qataluhu, tidak dibunuh. Ya, kemudian Nabi Isa itu tidak dihukum salib. Nabi Isa itu tidak diberi hukuman salib karena hukuman salib itu adalah mati. Ya, Nabi Isa itu tidak diberi hukuman salib. Tetapi keyakinan mereka terhadap Nabi Isa itu mati atau wafat, itulah yang disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian, mohon Pak Kiai ditanggapi. Mohon izin mungkin dua pembicara lagi ya untuk mengakhiri acara ini. Selanjutnya disilakan Pak Kiai untuk menyampaikan komentarnya, dan nanti langsung saja sebagai penutup dari atas nama Majelis Fatwa MUI nanti terakhir silakan. Ini mutawafika itu mutawafik itu tawapa ya tawapa tawapian bahwa mutawapin itu adalah segatnya isim fa'il. Isim fa'il juga amal kepada maf'ulnya, fa'ilnya Allah kepada kamu. Tapi di dalam ini mutawafika itu, di dalam tafsir Al-Rajinya ada 3. Matinya Nabi Musa itu, Nabi Isa itu ketika ada 3 pendapat. Ada menurut pendapat Imam Ahmad, nanti pada idqalallahu ya Isa ini mutawafika itu ada 3 pendapat. Yang pertama menurut Imam Ahmad, saya gak berpakang teksnya tapi artinya aja lah supaya cepat ya. Yang pertama, ketika diangkat ke langit itu ada yang menyebutkan Imam Ahmad itu ketika diangkat 3 jam mati, gitu. Itu pendapat yang pertama. Jadi ketika diangkat ke langit, sedang diangkat itu mati 3 jam, lalu diangkat ke langit. Itu pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, tolong pendapat Imam Ahmad bin Ishaq, matinya itu adalah 7 jam. Jadi matinya cuma 7 jam lalu diangkat ke langit. Pendapat yang ketiga, matinya itu adalah menurut Arabe ketika diangkat ke langit. Itu masalah matinya. Jadi matinya juga ada 3 pendapat. Ada yang nyebut 3 jam, ada yang nyebut 7 jam, ada yang ketika diangkat. Tapi
yang disebut mati itu di dalam tafsir itu adalah mutimu umrika. Jadi kalau kita mati itu sampurna umur. Antum mati berarti sampurna umur kalau sudah mati. Jadi pengertian mati itu bukan mati dicabut nyawa, tapi umurnya mutimu umrika, disampurnakan umurnya. Jadi itu ideal, maknanya banyak. Disampurnakan umurnya, dimatikan. Tapi itu idopat isim fa'il kepada maf'ulnya, mempunyai amal, mempunyai zaman. Zamannya itu adalah zaman hal dan istiqbal itu. Betul ya, jangan gitu ya. Jadi isim fa'il itu wa yusabihil mudafu yaf'alu waspan fa'antan kirihi layu jalu, mempunyai amal. Jadi masalah matinya juga ada 3 pendapat gitu. Itu ada tujuannya, mengapa di dalam tahrifisnya, mengapa Nabi Isa dipisahkan ke langit, ada filosofinya. Sebenarnya ini dalam ayat idqalallahu ya Isa ini mutawafika wa ro'ifiuka, ini di dalam makar. Jadi Pak Irfan ini bahannya terlalu banyak, ini bahannya karena terlalu siap, tapi hebat juga. 1 ayat udah mengemot kepada 2 ayat ini. Itu masalah matinya. Masalah matinya ada kalimat wa muhrijun wa muparikun, supaya tidak bergabung. Jadi dipisahkan Nabi Isa itu filosofinya, dan wa makaru itu adalah goibnya itu kepada Bani Israel. Wa makarol Bani al-kafiruna Bani Israel, begitu goibnya ke sana, hum itu Bani Israel itu. Bani Israel itu termasuk Yahudi dan Nasrani ya tadi ya gitu. Itu jadi pengertian mati di sana, tapi mutawafika wa rofuika wa mutahhirun minal ladina kafaru ya. Faqal ladina kafaru, lupa lagi ayatnya saya itu. Ini sebagai komentar aja. Saya tadi bahwa mutahhiruka itu adalah isim fa'il amal kepada maf'ulnya. Betul, Allah itu fa'ilnya. Gitu aja komentarnya. Komentar sedikit aja, silakan, ini majelis fatwa tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadi wa ala alihi washabihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawab. Saya mohon itu ditampilkan yang tadi tafsirnya tadi. Tidak tampil yang tadi tafsir Ar-Razi, tafsir yang tadi yang dibaca tadi. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ayat ini sebetulnya khusus hanya terkait kepada Sayyidina Isa alaihissalam dan hal-hal yang menimpa kepada beliau. Tapi kalau melihat kepada lafaz wa makaru wa makarallah, itu bisa terjadi kapan saja. Sementara yang kita tahu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahasa Jamul Jawami wal amul waridu fi sababin khassin bi su'alin aw ghairihi mu'tabarun umum. Terlebih lagi pada ayat yang lain Allah menegaskan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Maka ya bisa terjadi pada zaman sekarang juga. Wa makaru itu bisa terjadi pada zaman sekarang. Meskipun konteks ayat ini hanya sekedar terkait kepada peristiwa yang terjadi kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Cuma kapanpun terjadi makar
pasti wa makarallah. Tadi coba bisa dibuka, kemudian skip an ahaduha annahu ta'ala sama jasa al makri bil makri. Mohon maaf ya, bukan jasa al makari. Dina ayat nusanes bahasana wala yahiqul makrus sayyi'u bisukunil kaf. Dan juga pada tadi wa makrul lail itu bukan makrul lail dengan idhafat bimanafi. Kembali, cuma apabila terjadi makar kapanpun pasti itu wa makarallah, pasti itu wa akidu kaida pada ayat yang lain. Dan itu bukan berarti bahwa Allah tersifati oleh makar, terlebih jika seandainya makar tersebut dalam konotasi negatif. Tapi di situ sama jasa al makri bil makri itu dalam artian dalam bahasa Badi itu termasuk musyakalah, zikrus syai'i bilafzi ghairihi liwuku'ihi fi suhbatihi imma lafzan wa imma taqdiran. Semacam nun nembe wa makarallah ay jazahumullahu ala makrihim. Wakidu kaidah pun sama. Termasuk juga yang tadi apa? Wajaza usayyatin sayyatun misra dan seterusnya apa? Yukhadi'un Allah dan seterusnya, kemudian Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Bukan berarti Allah mempunyai pekerjaan istihza, itu pekerjaan manusia. Tapi yang dimaksud adalah bahwa Allah membalas kepada mereka atas istihza mereka. Nah kemudian maka berarti kita yakin ya kembali bahwa kapanpun makar itu bisa terjadi dari mereka, terlebih innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, di situ menggunakan fi'il mudhari, sehingga berarti peristiwa tersebut akan terjadi secara istimrar, dikarenakan fi'il mudhari punya faidah tajaddud wal istimrar, karena fi'il mudhari itu haqiqatun fil hal, yang mana hal itu tidak inqita', tidak akan terputus. Cuma seperti saya bilang barusan bahwa kapanpun terjadi makar pasti Allah akan membalas, dikarenakan pada bahasa yang lain apa? Al jaza'u bijinsil amal. Terlebih lagi pada ayat yang lain wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Kemudian tadi pada halaman yang pertama qala az-Zajjaj, maaf itu bukan az-Zujaj ya, az-Zajjaj. Az-Zajjaj itu adalah seorang ulama ahli nahwu plus ahli lughah. Ada az-Zajjaj, ada az-Zajjaji, makanya nisbat. Kalau az-Zajjaj gurunya, az-Zajjaji muridnya. Kemudian berikutnya kembali lagi kepada yang tadi. Lanjut. Mana tadi tanya? Nah itu. Fa'ukhidha wa sulliba fatafarraqa al-hadiruna thalatha firaq. Firqatun qalat kana Allah. Isa itu Allah. Gitu. Jadi lafzul jalalah di situ adalah jadi khabar kana. Kana Allah fina. Isa itu adalah Allah yang tadinya ada di lingkungan kita. Kemudian fadhahaba pergi. Kemudian wa ukhra qalat, kelompok kedua berkata kana benallahi. Isa itu ibnullah. Jadi bukan karena benullah. Maka
pami dibahasakeun kana Abdullah bingung urang ngahartoskeun eta kumaha kana benallah, sehingga terkait kana ayat laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha wal ukhra qalat kana Abdullahi wa rasulahu. Isa itu Abdullah dan Rasulullah, bukan Allah, bukan Ibnullah. Itu barangkali tambahan dari saya, semoga bermanfaat. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturkeun nuhun dina tambihan sareng oge koreksi beberapa bahasan yang tadi disampaikan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Rupanya Ustaz Agus sudah cukup dari ormas yang lain. Cukup, kami haturkan banyak terima kasih. Ustaz Cep Girang mau menambahkan? Oh, ada yang bertanya? Maka Ustaz Yusuf pun Maikna. Biasa disebatkan di mana sareng namina. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sofyan Sauri dari Al-Muttaqin dan dari Ormas PUI, ya. Menyimak dari hal yang tadi disampaikan, nampaknya di sini kita harus memahami bahasa Al-Quran. Al-Quran itu mudah dipahami dan mudah dipelajari karena untuk seluruh tingkat lapisan masyarakat. Secara dalil-dalil yang qat'i kita sudah meyakini, dan ini tidak diragukan lagi. Dalam surat An-Nisa 158 ditegaskan bahwa wama qataluhu wama solabuhu walakin subihalahum. Jadi yang mereka katakan membunuh Nabi Isa ditolak oleh Allah. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Kalau tadi ada tafsiran mengatakan Nabi Isa disalib tapi tidak mati dalam keadaan disalib. Ini tegaskan bahwa Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Kemudian yang disalib itu adalah orang yang diserupakan wajahnya. Dan di sini tentu berlaku sifat Allah. Allah Maha Kuasa. Allah bisa menciptakan siapapun dengan wajah yang serupa. Jadi ada perbedaan yang mendasar di sini tadi bahwa yang diserupakan atau tasbih itu adalah Yahudinya, bukan Nabi Isa-nya. Padahal tegas di sini yang diserupakan adalah Nabi Isa-nya. Jadi yang disalib, yang dibunuh bukan Nabi Isa, tapi orang yang menyerupai wajahnya Nabi Isa. Begitu landasan. Kemudian yang kedua, keyakinan secara umum kaum muslimin, termasuk saya pribadi, bahwa setelah Nabi Isa itu diselamatkan dari penyaliban, dari pembunuhan, itu diangkat ke langit. Begitulah bahasanya kan, warafiuka ilayya. Diangkat ke langit, kemudian nanti di akhir zaman akan turun ke bumi untuk menghancurkan salib dan membunuh babi-babi. Begitu keyakinan yang sama ini. Ada hal lain, prinsip yang tegas di Al-Quran, surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alnahum azwajan wa dzurriyyah. Ya, Ar-Ra'd 13 ayat 38. Bahwa setiap rasul itu kami jadikan bagi mereka pasangan-pasangan dan keturunan. Nah, ini masih menjadi sebuah bahan polemik pembahasan dalam tafsir. Apakah Nabi Isa tidak menikah setelah disalib? Setelah diselamatkan dari penyaliban itu. Padahal ayat ini Ar-Ra'd 38 menegaskan setiap rasul kami berikan mereka keturunan, pasangan dan keturunan. Berarti Nabi Isa menikah dan punya keturunan. Kamu lihat dohir ayat Ar-Ra'd 38. Dan ini jarang dibahas, jarang dikaji, ya. Cuma pemahaman kita selama ini begitu saja. Nabi Isa selamat dari penyaliban, diangkat ke langit, nanti turun dari kiamat akan menghancurkan salib dan babi-babi. Padahal di Al-Quran di sini ayat 38 Ar-Ra'd, setiap Nabi punya pasangan dan keturunan. Mohon maaf Pak Ustadz, bisa dijelaskan lagi ayat ini Ar-Ra'd 38 karena ini jarang dibahas, ya. Juga pengertian di langit itu apakah
langit keberapa, atau langit yang kita pahami ini, atau ini merupakan satu diangkat derajatnya, rafiuka ilayya di sini, karena Allah tidak menyebut warafiuka ilas sama'i, tapi ilayya. Itu yang menjadi bahan pembahasan. Tapi secara prinsip kita sudah meyakini Nabi Isa bukan Allah, bukan anak Allah, bukan salisu salasa. Yang kedua, kita juga meyakini Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, ya. Yang jadi bahan khilafiyah sampai sekarang itu tadi, ya, ilayahnya dari langit. Ya, kemudian Nabi Isa apakah berkeluarga dan berketurunan, melihat konteks surat Ar-Ra'd 13 ayat 38. Itu saja yang kami pertanyakan dan masih dalam pembahasan begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwat iman rahimakumullah, tentunya berbicara Al-Quran tidak akan ada akhir ujungnya. Khazanah tafsir pun senantiasa berkembang. Kalau saya menarik sedikit saja ibrah dari apa yang kita bahas, bagaimana makar orang-orang ahlul kitab, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani. Dan tadi juga di sambutan Ketua MUI menyampaikan saatnya kita untuk tampil menjadi pemimpin yang memimpin minimal di negeri kita sendiri. Jangan sampai kekuasaan ini malah dipegang oleh orang-orang yang bermaksud untuk makar kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan diadakannya kegiatan atau majlis mudzakarah ini bagian upaya untuk memperkuat persatuan wabil khusus umat Islam di kota Tasikmalaya, yang mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk kota-kota lainnya, karena syiar kota santri betul-betul dipertaruhkan oleh kita sekalian, baik terutama para pemimpin ormas ataupun juga para pemimpin organisasi partai politik Islam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kebersamaan ini menjadi bagian kekuatan kita umat Islam untuk selanjutnya bisa tampil memimpin minimal di kota Tasikmalaya ataupun juga di Indonesia atau bahkan tadi di dunia. Terima kasih kepada semua yang telah berkenan hadir di pesantren Persatuan Islam Benda. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dalam sambutan dan penerimaannya. Mudah-mudahan silaturahim kita terus berlanjut. Dan untuk mudzakarah selanjutnya di mana Pak Kiai? Insya Allah di Condong bulan depan mungkin ya. Kalau tidak ada halangan, insya Allah bulan depan, bulan Oktober, Kamis keempat seperti biasa pada duhur. Ini undangan sementara, lebih resminya nanti akan disampaikan undangan dari MUI. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Jazakumullah khairan katsiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul islami wa muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan hormat untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Pak Kiai dari PD Persis, otonom dan sebagainya bisa bersuah foto dulu di depan. Ustadz Hilmi ini dari Al Mumtaz juga. Besok ada acara Ustadz ya. Insya Allah ada acara silaturahmi, pawai silaturahim. Mohon izinnya untuk foto bersama terlebih dahulu. Silakan di sebelah depan sini. Mohon izin untuk foto bersama dulu.